Mungkin dari luar sana banyak yang ketika Islamnya diusik, Masya Allah, pembelaannya luar biasa. Tetapi mereka tidak paham tentang orang itu tidak akan ditanya dan tidak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukan oleh orang. Itu sendiri bahasa gampangnya itu. Jadi ada orang yang merusak, menjelekkan agama, dia punya dosa dan bahkan dosa besar. Tidak paham. Mengaruhi orang lain dia dosa besar dan bahkan dosanya ketika orang lain yang mengaruhi orang lain dia dosa besar dan bahkan dosanya ketika orang lain yang terpengaruhi dia itu dosa juga. Tapi ketika kita sebagai orang yang di luar dia, kalau kita semangat untuk mengcounter dia, menghalangi dia, itu luar biasa bagusnya. Ketika posisinya kita berada pada ketaatan, ketundukan, kepatuhan kepada Allah, dan posisinya justru salah, bukan berarti tidak baik. Apa? Banyak orang yang turut emosinya ketika Islam diusik, tetapi dirinya sendiri terbakar. Kalau dia nampak terbakar di sini, jangan sampai dia memang luar biasa semangatnya, tetapi dirinya sendiri tidak pernah ditumbuhkan nikmat-nikmat gelora-gelora keimanan untuk mempertanggungjawabkan dirinya sendiri, yang paling dekat keluarganya, yang paling dekat dirinya. Dan ini perlu sekali. Nanti ketika kita dipanggil oleh Allah, yang akan ditanya itu bukan urusan orang lain, tetapi urusan kita sendiri. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim yang insya Allah kita berusaha tunduk patuh terhadap syariat, terhadap aturan Allah, kita usahakan sesuai apa yang kita lakukan ini dengan aturan-aturan dan syariat yang ada, yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, apa saja syariat itu? Syariat ini sangat banyak, dan yang banyak ini perlu dipelajari, dan ketika kita mempelajari harus sabar. Kalau mari kita sudah mempelajari rukun Islam yang pertama. Kalau dalam kitab ini itu kita bahas tentang rukun iman terlebih dahulu, nggak apa-apa. Kalau kepada rukun Islam terlebih dahulu. Saya ingin menyampaikan kalau rukun Islam itu sebenarnya yang mudah dihafalnya ya. Kemarin saja sudah 2-3 kali pertemuan baru selesai dari rukun Islam. Yang pertama tentang 2 kalimat syahadat. Ini sampai Rasulullah SAW kita menyebutkan bahwa yang namanya 2 kalimat syahadat ini adalah pintu tahun yang kunci surga. Bagaimana konsekuensinya, syaratnya, rukunnya, insya Allah. Nah yang kedua sekarang apa? Sholat. Ya, kita akan bahas, walaupun kita akan bacanya tidak satu. Dalam kitab ini disebutkan mu'minu bi'anna al-taharah fatul iman. Jadi yang namanya sholat, pembahasan sholat itu dimulai pembahasannya dengan taharah. Nah, kenapa taharah? Karena kunci dari sholat yang pertama kali adalah bersuci. Kita beriman, kita meyakini kalau yang namanya kubur, yang namanya kebersihan, yang namanya
suci itu syatrul iman. Apa artinya syatrul iman? Bagian dari iman. Nah, dia ada bahasa, kalau kita kan biasa dengar apa? An-nadhafatu minal iman. Maaf, bukan salah maknanya, tapi salah pengucapannya. Nadhafah dengan tawur beda. Ya, at-tawur syatrul iman, ada hadisnya. An-nadhafatu minal iman, hadisnya nggak jelas. Tapi maknanya sama, makanya jangan menisbatkan itu adalah perkataan Nabi. Ya, kalau maknanya bagus, jangan dinisbatkan kepada Nabi. Walaupun maknanya sama dengan hadis Nabi. Kalau hadis itu bukan hadis, yang bilang bukan hadis, tapi maknanya bagus. Bilang bukan hadis, tapi maknanya bagus, akan maknanya sama, jadi dijelaskan. Syatrul iman, yang namanya suci itu syatrul iman. Wa anna Allah la yaqbalu sholata bi ghairi. Dan Allah tidak akan menerima sholat tanpa dibantu bersuci atau biasa. Sholat harus suci, suci dia boleh sholat. Wa anna taharatun min al-hadatsil asghar takun bil wudu. Adapun suci dari hadas yang kecil dia dengan caranya berwudu, berarti sudah suci lagi. Wa min al-hadatsil akbar bil iktisab, dan adapun dengan hadas yang besar itu dengan cara mandi. Wa inda qabdil mana haqqan aw hukman yujzi tayammum. Dan jika tidak ada air secara hakikat, secara asli, kekeringan, nggak ada air, nggak ada air di gunung mana, di padang pasir atau di mana, atau secara hukum itu di sini ada air, ya, bapak-bapak nggak bisa mengambil, mungkin nggak? Ya mungkin Pak. Contoh lagi sakit, kalau kena air langsung beriak, langsung mendidih, langsung sakit, langsung boleh. Saya sempat dulu punya teman, kalau dia lagi sakit kena air di kepalanya, dia langsung pingsan. Ada. Nah, kalau seperti ini, secara hukum dia dihukumi tidak boleh kena air. Tadi fakbul ma'i hakikatan atau hukuman secara benar, secara asli tidak ada air, memang di situ tempatnya ada air, atau lagi kemarau dan sebagainya. Atau secara hukum, ada air melimpah, tapi kita sendiri tidak bisa pegang. Kena air langsung bisa sakit, madawan dan sebagainya. Atau contoh di pesawat, atau contoh di kereta api, mau sholat di kereta api, mau sholat bingung. Pas cek di kamar mandinya dulu mau bisa bisa berwudu pakai air sedikit, makanya harus bisa belajar berwudu dengan air yang sangat cukup, yang segelas air cukup. Gimana caranya nanti saya sampaikan. Nah itu secara umum, kalau misalkan memang tidak ada air, begitulah caranya bertayamum. Ya. Maka dalam surat Al-Mudaththir ayat 4 disebutkan bahwa Allah berfirman, dan kalau ini bajumu dibersihkan. Ya. Kenapa kok bisa-bisanya? Nah ini kan kita cerita. Kemarin kita bahas tentang syahadat, dikuliti di awal sampai akhir, kenapa kita sampai kalau kalimat syahadat itu sangat sakral. Kenapa orang Quraisy, orang musyrik, orang zaman jahiliyah dulu
sangat benci, tidak suka ketika Rasulullah SAW bilang la ilaha illallah. Padahal dia mesti mengetahui kalau namanya yang menciptakan dia Allah, yang memberi rezeki Allah, yang berusaha Allah, yang melihara dia Allah. Kenapa dengan la ilaha illallah dia benci, dia tidak suka, dia malah memerangi Nabi Muhammad? Kenapa? Karena kemarin membahas tentang maknanya yang mendalam. Nah, sekarang kita harus tahu juga kenapa sholat itu sampai disyariatkan. Kenapa ada namanya sholat al-bayyinah al-karim, al-farqu bainana wal bainal kafir as-sholat. Yang membedakan antara kita dengan orang kafir itu sholat. Ini harus dari karakter. Jadi sholat itu bukan cuma Allah betul jelas, ya, cuma hanya sekedar juga dipakai sudah tidak. Karakter yang akan menentukan dia. Pertama, pendekatan musyrikun adalah yang terhadap orang musyrik itu tidak pernah punya syariat bersuci. Mereka mungkin dulu, mungkin sebelumnya itu punya syariat yang namanya ibadah. Ibadah haji itu bukan warisan atau bukan syariat umat Islam yang baru. Nabi Ibrahim itu haji, Nabi sebelum juga haji, ada sholat juga. Tapi toharoh bersuci itu tidak ada. Ya, hal musyrikun la yatahharun. Ya, hal musyrikun la yatahharun. Orang musyrik tidak pernah punya syariat bersuci. Maka fa'amarallahu an yatahharu wa an yatahharu tiyahu. Maka caranya Allah perintahkan ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu yang pertama gimana? Di Gua Hira. Yang berulang al-kalam ikram bismillahirrahmanirrahim jadi kalau insan min ala ikram berhubungan atau al-ladhi al-lamil al-alaman insan malanya lima ayat ini turun lalu luar biasa malaikat Jibril menampakkan dirinya sampai Nabi SAW ketakutan. Akhirnya dari Jabal Nur turun pulang ke rumahnya di Mekah. Sampai dia takut luar biasa udah bukan kesama bersamanya. Datang ke Siti Khadijah. Apa kata Siti Khadijah? Mana bisa ada apa dengan orang? Dan melindungi selimuti aku. Abang sakit, dia pernah katakan pernah ketakutan kenapa pernah sekali dia sendiri. Alhamdulillah, anak dari awal dari dulu masih kecil walaupun pernah ditakutkan ada belum pernah dia beli gitu alhamdulillah. Ya, kalau kan pernah dia kuntilan atau apa segala yang wujudnya itu makanya ya bedanya kita dengan orang-orang negeri ini beda mindset gitu ya. Dia ada postingan kemarin kan di kita mah ada juri namanya suster ngesot ya dan ngesot komuna apa berulai ngesot gitu. Tapi orang luar negeri bikin sini tuh suster ngesot yang ada apa? Aduh kasihan ayo perempuan. Ini beda mindset. Makanya kalau kita mau dia tidak takut, kita rubah mindset kita. Tidak ada hantu, tidak ada juri-jurigan, tidak ada. Nanti jinnya juga pusingan. Ini orang yang bertauhid ini apa nih yang takut? Dan bakalan bisa menampakkan dirinya mereka. Ketika menampakkan dirinya mereka akan bahayanya luar biasa buat mereka mengorbankan diri mereka punya bangsa ini. Ya.
Kalau mau bahas kita tuh jangan kamu sama juri-juri di Indonesia, sebagaimana orang luar negeri itu yang di Indonesia nggak tahu itu. Sebagaimana kita juga kalau lihat dokter, nah kalau lihat dokter ke sana mereka takut. Iya udah belum aku kita makan lucu ya. Nah itulah. Jadi mindset dalam tempat beda ketakutan. Nah kita mah nggak ada segala takut. Kalau sudah di situ maka kita bahasanya takutnya itu hanya sekedar kepada sesuatu yang nyata. Takut itu ada dua, namanya takut hisiyun, takut karena perasaan. Takut hisiyun itu contoh takut dimakan harimau, takut dipacok ular, takut jatuh ke jurang, itu namanya takut. Dan itu boleh takut, itu namanya takut hisi atau takut tabi'i. Tabi'i itu tabiat. Yang manusia namanya ada hewan takut nggak gitu? Kalau harimau kayak anjing lagi ngomong, kita datang di situ kita takutnya itu aja, dan itu bukan takutnya yang salah, dan takut itu boleh. Yang kedua ada takut namanya selain ini takut etikologi, takut yang memiliki keyakinan. Tadi takut ke takut ke waktu, takut kepada apa dulu? Dia keluar, kenapa burung gagaknya muter-muter di atas kita? Nah, ada orang tua kita gitu. Atau baru jalan, membuat ada kucing. Ya, gitu. Ini kucing lewatnya dari kanan apa dari kiri? Terus ada nabrak anjing. Akhirnya nama awalnya itu kedudukan ini. Nah ini semua ini namanya takut ikhtiqadi yang justru nggak boleh. Pelakunya kalau kita punya rasa itu maka khawatir dia terjerumus kepada syirik khauf. Jadi nggak boleh takut, khawatir kesyirikan itu. Aduh ini itu ada suara burung, suara ini, suara itu dan sebagainya. Ada kucing, ada anjing, ada daun, ada apa dan sebagainya. Bahasa kitanya apa kila-kila yang kayak gitu itu tidak jadi alasan. Qadarullahu ala ma syaa fa'al. Allah yang mentakdirkan semua kejadian. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Allah takdirkan semua. Nanti namanya kita takut kepada binatang, kepada orang yang lebih besar, kepada bangunan yang begitu tinggi. Sebagian yang mana nanti juga atau ketika biasanya malaikat Jibril itu datang tiba-tiba jadi manusia biasa, tapi menakut dia sambil menafsirkan sebuah ayat. Ketika dia keluar setelah menerima 5 ayat tadi, Rasul melihat begitu malaikat Jibril menampakkan dirinya yang sebenarnya. Kata Rasulullah, tingginya Jibril itu sejauh mata memandang, dan 2 sayapnya meliputi seluruh alam semesta. Masya Allah, kita kalau ada orang yang baik. Ada orang itu makhluk namanya. Biasanya kita aja ketika masuk dalam sebuah gedung beda perasaan. Nah ini juga perasaan. Makanya langsung turun, langsung pulang, jam dilumi. Sini dia itu sudah mengerti. Nah, maka setelah ada yang mudaththir, mu'anzir, wa baka, fakabir, wa thiyabaka, fakabir. Ini kamu
Maksud suci karena pakaian mereka juga untuk bersuci dalam artian mensucikan pakaian dari najis dan sebagainya. Begitu juga dia tahir yang dimaksud adalah mensucikan diri dari hadas kecil maupun hadas besar. Wakila anna maksud at-taharah min adz-dzunubi wal atham. Dan begitu juga ada tafsiran yang menyebutkan ini maksudnya pembersihan dari dosa-dosa dan maksiat. Ya. Wajibkan nelayan tersanggatun di bulan Mu'ain. Ini dua-duanya boleh. Mau ditafsirkan tadi apa? Kamu bersih itu, bersuci itu dari hadas kecil maupun hadas besar. Boleh juga dari dosa-dosa dan maksiat. Waqala at-tahuru syatrul iman. Nah, nih at-tahuru syatrul iman. Kebersihan bagian dari iman. Ini ada riwayatnya, hadis riwayat akhrajahu Muslim. Masya Allah, kalau Imam Muslim yang riwayatkan, insya Allah Imam Bukhari atau Muslim, insya Allah hadisnya sahih. Ayat hadis ter'idul ajri fihi ila ajrul iman. Ini maksudnya adalah itu yang namanya toharoh ini bagian dari keimanan. Orang yang memiliki keimanan harus punya sifat membersihkan diri. Iman ini membawa dia sifat membersihkan diri. Iman ini membawa dia untuk pensucian. Jadi kita ini kalau bahasa mudahnya, ketika kita punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di hadapan kita itu Allah selalu. Lalu ketika kita tahu di hadapan kita Allah, maka pantaskah kita membiarkan diri kita dalam keadaan tidak suci pantasnya. Ketika dari mana ada dalam diri kita, maka para sahabat itu tidak mau melewatkan kecuali dirinya posisinya dalam keadaan suci. Lantas sedikit langsung wudhu, lantas sedikit langsung wudhu. Ya, saya nggak pernah melewatkan dirinya. Kenapa? Apa alasannya para sahabat sampai dia nggak mau kata? Mereka bilang, seandainya Allah takdirkan kapanpun dimanapun saya mati, mereka langsung ingatkan saya mati dan saya tidak suci sedang menghadap Allah, rugilah diri. Tapi ketika kita telah menghadap suci, berarti kita sudah dalam kondisi minimal kondisi kita itu sedang dalam ketaatan. Yang namanya orang sedang bersuci dilindungi dalam ketaatan. Dia sedang melakukan ketaatan. Ketaatan dalam apa? Dia bersuci. Makanya tidak pernah mau batal sebentar sedikit. Batal dikit, batal dikit. Maka yang ketiga, karena bahwa ahli nasib dua lebih kita kabur dengan Allah sampai ini yang suka membersih yang tidak pernah batal wudhunya itu ahli nasib dua. Jadi nasib dua di sana mereka itu nggak pernah mau batal dikit wudhu, batal dikit wudhu. Ya. Dan sampai dalam surat At-Taubah ayat 108 Allah ada lidah. Allah Subhanahu wa taala di masjid itu, di sekitar masjid itu, rijal banyak orang-orang, ada sekelompok orang atau laki-laki yuhibbuna an yatatahharu, mereka sangat suka bersuci. Allah yuhibbul mutahhirin, dan Allah suka orang-orang yang bersuci. Masyaallah.
seperti itu lah, jalan-jalannya seperti itu aja jadi pahala umroh. Kenapa? Karena di sana mereka dulunya ketika masjid Kuba itu dibangun, mereka tidak pernah meninggalkan sedikit pun bu. Mereka batal itu. Maka wahada qaul alladhi aslallahu alaihim wal istijab bima amajaa nasihat biha ma'an. Dan ini maksudnya mereka tidak pernah mereka itu bersujud luar biasa. Mereka juga mohon maaf dulu itu bersujud namanya cebok dan mohon maaf itu sangat susah banget. Bersih cebok itu susah. Dan di orang-orang yang di sekitar masjid Kuba itu sudah biasa dengan istinja. Makanya Allah sampai ada di yang selanjutnya ya, Rasulullah SAW dari hadis Anas bin Malik yaqulu wala fa'malat ana wa gula wa idam bin Malik wa anazah dan bima. Nah, Rasulullah SAW Anas bin Malik itu adalah anak-anaknya Rasul atau orang anak kecil yang diutus oleh Rasul. Maka kalau Nabi masuk ke sekolah, masuk ke tempat kalau Nabi itu aku membawakan dan bulan itu ada pembahasannya Nabi itu idawah memang itu anazat itu satu galing dan satu ember. Yang tadi di rumah dia wujudnya dengan air. Nah, itu cara membersihkan. Ya. Harian wudu. Idza dhahaba ahadukum ila al-gha'id aw yastati bi thalathati ahjalin fa innaha tujzi'un. Kalau seandainya tidak ada air, maka dia boleh beristinja dengan 3 batu. Istighfar namanya. Ya, di salah satu ahjal, salah satu di 3 batu. Jadi boleh berwudu. Ya, kalau nggak ada air, dia boleh menggantinya hanya dengan batu. Karena ada tisu, ada kertas, ada apapun itu tidak mewakili. Hanya mengurangi saja, mengurangi dari sains. Tapi kalau mau bersih, dinyatakan bersih itu pakai batu. Tapi batu licin dan jangan batu kasar. Ini kalau itu dengan aduk. Selanjutnya, Rasulullah menyebutkan bahwa yang namanya bersuci itu syarat dari sholat. Apa bunyinya? Miftahu sholat itu kunci sholat itu adalah bersih atau suci. Wa tahrimu at-takbir. Haramnya sholat, haram dari melakukan sesuatu itu adalah takbiratul ihram. Makanya ketika kita sudah bersuci masih boleh ngomong. Jadi ngomong itu tidak batalkan dulu ya. Boleh makan? Boleh. Boleh minum? Boleh. Tapi kalau mau makan dan minum sebelum sholat, ya ditunda dulu. Jadi mau makan mau jangan dulu makan terus sholat. Nah gitu. Kalau mau makan dulu, baru wudu baru sholat. Jangan wudu dulu mau sholat. Tapi yang makan dulu, jangan gitu ya. Itu nantinya lalu aman. Nah, wa tahliluhan taslim, penghalalannya itu salam. Ini juga jadi dalil bahwa jangan sembarangan membatalkan sholat karena belum khusyuk mengucapkan takbiratul ihram. Apa maksudnya? Saya suka melihat bahkan di Indonesia ini sering terjadi.
Allah, katanya itu ada gitu ya, banyak kan, sering lah, kita ya mungkin itu pengalaman tadi, saking lulusunya merasa bahwa niat dengan takbir itu belum bersatu, akhirnya Allahu Akbar, dia menerima membatalkan. Dan ini dosa besar. Kenapa? Dan orang yang ihram itu bukan hanya di umroh haji, sholat juga ada ihramnya. Apa ihramnya? Takbiratul takbiratul ihramnya sholat itu dengan takbir. Kalau sudah ihram berarti kita haram untuk apa? Haram melakukan selain perbuatan sholat. Kalau kita membatalkan dengan sengaja sholatnya karena tidak ada sesuatu yang benar-benar menghalanginya, maka itu dosa. Dan ketika berdosa itu adalah dosa besar. Allahu Akbar. Dan itu kita musuhin. Dan musuh kayak Allah. Ini kalau Allah langsung dia berdiri. Ini sudah Allahu Akbar, dia batalkan. So, makanya kalau mau benar-benar menghayati betul-betul siap dulu, jangan main takbir aja. Karena ketika kita takbir betul, maka sudah masuk ke arena sholat. Maka di arena sholat itu ada aturan tak boleh ngomong selain apa yang dibacakan dalam sholat. Tidak boleh gerak selain gerakan sholat. Tidak boleh apapun. Kayak tidak boleh dijawab. Assalamualaikum. Tidak dijawab. Padahal baca Waalaikumsalam. Tidak boleh sholat kali. Ada yang salah, kalau dulu zaman Nabi sebelum dilarang berbicara dalam sholat, diribut, dia lagi sholat, sahabat itu berbicara, jadi ngobrol sebelum ada tangan. Nah itu sholat harus kabul karena itu kuncinya. Yang kedua tahlilnya adalah takbir dan tahlilnya tasbih. Nah juga sama. Sebelum kita assalamualaikum itu kita belum halal. Tak ada kalau bahasa sholat namanya tahlil, ya. Kalau tahlil bukan tasbih. Kalau bahasa umroh namanya tahallul. Tahallulnya apa? Jadi sampai belum bola, belum angkat sambut, belum tahallul, kan gitu. Ya, tahallul menghalalkan apa? Menghalalkan prosesi kita keluar dari zona ibadah kepada zona biasa. Ya, tadi itu lagi ihram, lagi umroh, lagi haji, maka banyak larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan. Buku, nembak, burung diambil, itu kalau pas hikmah dan yang itu kurang makan dia mumpung lagi umroh, boleh akan sambil umroh, dan itu beresin umrohnya baru akan muka lagi umroh, aku lagi umroh dari terus saya pengen makan, mumpung atas ya, pakai riba gitu, makanya nggak boleh akad, nggak boleh punya istri halal, lagi umroh apa, mau perempuan ini tidak boleh sebelum tahap, begitu juga dalam sholat. Jadi jangan sampai ini, ketika kita di sholat kita nggak boleh melakukan hal-hal di luar kegiatan sholat. Ada kita ketika di mana di umroh
atau di haji banyak yang melanggar. Ya. Hadis-hadis yang lain yang menunjukkan tentang pahala yang Allah sholat di bawah kubur. Allah tidak akan menerima sholat tanpa bersuci. Maka yang Allah sholat dengan ada saat ayat Allah tidak akan menerima sholat seseorang yang sudah berhadas sampai dia berwudu. Ya. Begitu juga dalam Al-Quran sangat banyak beberapa ayat menyebutkan tentang kaifiah wudu. Nah, ini kaifiah wudu. Ya, ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Pertama, ini yang wajibnya dulu ya, yang wudu sesuai dengan ayat wudu. Jika kalian orang yang beriman, jika kalian mau melakukan sholat, faghsilu wujuhakum. Maka yang pertama itu yang wajib adalah mencuci muka. Ya, mencuci muka. Terus kita itu kumur-kumur, istighfar gimana? Itu sunnah. Saya menyebutkan yang fardunya, yang rukunnya. Nah, kalau melakukan ini itu enggak sah wudunya. Tapi kalau kita kumur-kumur, tapi di muka, wudu wajibnya dulu. Gitu. Ya, tapi kalau airnya segelas masih bisa kumur-kumur nggak? Sampai sisa masih bisa. Saya pernah melakukannya. Yang pertama izilu wujuhakum, jadi baru muka. Terus wa aydiyakum, batu tangan. Nanti dijelaskan dalam hadis ya. Kalau itu dalam Al-Quran secara global yang tangannya dari ujung tangan sampai dalam papa ini kepada dua siku, ya sampai siku. Mau lebih boleh tak? Mau boleh. Ya jangan lebihan. Ya kalau misalnya. Ilah kalau kiki sampai ke siku. Wamsahu biru siku. Dan usaplah kepala kalian. Jadi bukan dibasuh kepala, seperti diusap kepala. Nanti ada yang menafsirkan kepala itu boleh sebagian, boleh seluruhnya. Mana yang lebih afdal ya seluruhnya? Wa arjulakum, dan cucilah kaki, jadi bukan usap juga kakinya ya. Jadi kaki itu dicuci. Jadi yang tadi bilang sampai mata kaki. Wa itu junuban fatahharu, bila junub maka bersuci. Wa itu mardu awal safarin, kalau jika kalian lagi sakit atau di tempat tempat atau jahat hukum yang minal bayi awal masuk nisa, kalau juga habis buang air besar atau habis berhubungan suami istri, maka para tajidman bertayamum menghidap terlibat. Maka caranya bertayamum dengan debu atau tanah yang baik. Amsahu biwujuhikum, caranya gimana? Kalau tayamum itu cuma ngusap wujuhikum, wajah kalian, tidak ngusap, bukan cuci. Saya pernah ada manasik umroh luar biasa itu. Nanti katanya kalau tayamum jadi digesek-gesek gitu. Ini hanya sekedar yang diusap, pangsamu diwujuhikum wa aydikum minhu. Bahkan minhu kalau di sini, walaupun nanti banyak versi ya. Jadi namanya tayamum itu pangsamu ditepuk sekali. Nih, kalau di sini kebanyakan debunya ditepukkan, dihilangkan debunya. Hilangkan debu akarnya. Di ujung itu cuma yang penting kata. Kalau tidak ada, hanya mengungkap doang gitu. Ini wajah itu kan begini. Wa aydikum, nah ini juga karena yang namanya aydikum ketika wudu itu sampai siku, jadi gini. Kalau kita yang disebut di sininya, tadi kan ada apa di atas itu, nih wa aydiyakum ila marafiq. Kalau cuci, kalau lagi wudu sampai ke
Itu kalau ditayamum bangsa wudhu itu kayak gitu. Gimana namanya tangan itu? Tangan itu Pak, kalau bahasa Arab, tangan itu dari sini ke sini, dari sini ke sini. Ini itu bukan tangan. Ini namanya apa? Ini nyerpak, ini apa namanya tuh? Apa? Lupa. Ini ada namanya. Memang tangan juga, semuanya dari sini sampai sini itu tangan. Cuma disebut yad itu dari sini ke sini. Makanya disebutnya sini namanya dobul yad, badul yad. Ada punggungnya tangan, ada telapak tangan. Makanya ketika bilang wujud itu mulai itu cuma ini kan sudah ada aslinya, sudah ada apa? Dari bukunya. Yang dibuka mana? Muka. Mau kanan dulu apa kiri dulu? Kanan dulu boleh. Satu. Ya. Jadi ayammu lama. Bila ini. Kalau ini terlalu banyak kita bukan boleh. Ini. Kalau saya kali lagi, gini lagi. Ini tidak. Ini harus gini harus semuanya ini. Enggak. Ini tuh sudah ada dulu di depan. Ada yang melakukannya dan yang di sana adalah tangannya ada, ininya ada. Harus sampai sini. Ada yang sampai sini Allah, jadi tubuhnya itu sampai harus bahkan ada yang sampai nanya tubuh supaya khawatir nggak punya tubuh. Insya Allah di pesawat yang bersih sekalipun di rumah banyak. Nah, seperti itu. Mayuridullahu liyaj'ala 'alaikum harajan walakin yuridu liyukaffirakum min ni'matihi wa 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak ingin, Allah ingin kalian itu adalah keluar dari sesuatu yang sulit dan tidak memintamu untuk mengeluarkan kita dari kesulitan air ya, begitu aja. Dan tetapi Allah ingin mensucikan kalian dan menyempurnakan nikmatnya kepada kalian, semoga kalian bersyukur. Nah itu yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Nanti saya akan sampaikan tata cara wudhu. Nah, apa aja ya? Ada dua tata cara ini, tata cara wudhu yang disampaikan oleh Utsman bin Affan dan juga oleh Aisyah. Saya sampaikan dulu yang pertama tentang kemudian dan kalau jelas kita akan semua. Wudhu itu kalau menurut hadis Utsman bin Affan, annahu da'a biwudu. Nabi sallallahu pernah memanggil Utsman bin Affan biwudu'in, dengan ember, dengan air. Itu ada wadu, ada wudu. Beda salah satu ya. Wadu, wudu. Ya. Apa bedanya? Wadu itu air, alat untuk wudu. Wudu bersuci. Nah, seperti suhur dan sahur. Apa bedanya? Sahur makanannya, suhur sedang lagi makan. Jadi sahur makanannya. Inna fi sahuri barokah. Di dalam makanan, pada makanan sahur itu ada barokahnya. Makanannya yang ada barokahnya. Makanya as-suhur itu waktu sahur. Ada ya. Kalau di sini dalam wudu dia datang dengan air, pada waktu lalu berwudu. Nah, gimana wudunya kata Utsman? Kalau salah kafaihi salah kamal. Beliau mencuci apa ini? Mencuci tangannya. Apa? Ininya
masuk kemudian itu apa? Tangan ininya ya 3 kali. Cuma amal masuk walaupun tanpa kemudian berkumur-kumur dan istighfar. Jadi kumur-kumur dan istighfar itu disatukan kalau bisa. Jadi ambil air masuk ke mulut, sebagiannya masuk ke hidung. Kumur-kumur ambil istighfar. Ya, ada istighfar dan istighfar dalam hadis lain. Istighfar itu masukkan air ke hidung, istighfar mengeluarkan. Ini sekalian. Terus cuma bosalah wajibahmu salah kamar. Kemudian nanti tangan malunya berapa kali? Kalau di sini cuma sekali. Ya, ambil airnya itu cuma sekali. Nanti disebut 3 kali, cuma tangan masuk berasa cuma sekali. Cuma bosalah wajibahmu salah kamar. Kemudian mencuci mukanya 3 kali. Ya, jadi mencuci tangan 3 kali. Kumur-kumur sama istighfar, kemudian mencuci muka 3 kali. Cuma bersalah yang berliuna ilal mirfaq alat kamar. Kemudian mencuci tangan kanan sampai siku 3 kali. Jadi 3 apa 1 2 1 2. Jadi kalau di sini versi yang pertama tangan kanan 3 kali, tangan kanan dulu 3 kali. Kemudian cuma bersalah yang berbeda misalnya dari kemudian mencuci tangan kiri begitu juga, maksudnya 3 kali itu 1 2 3. Ya, ini versi yang pertama. Kemudian cuma masalah kemudian dia mengusap kepalanya, ya kepalanya diusap. Cuma bersalah dari belakang kemudian mencuci kaki yang kanan bila sampai ini kepada kedua mata kaki salah sama 3 kali. Cuma bersalah yusro disadari kemudian dia mencuci yang kiri begitu juga 3 kali. Cuma malah ayat Rasulullah SAW bahwa wudhu ada. Kemudian Rasulullah SAW aku mengatakan aku wudhu seperti wudhunya Rasulullah SAW seperti ini. Kemudian kalau Rasulullah SAW bahwa wudhu ada. Cuma koma kalau kata ini layak butuh pihima nafsu walau mata pada mengambil. Karena siapa yang berwudu seperti wudhu tadi, ya maka dia setelah wudhu lalu sholat 2 rakaat. Ini sholat apa? Bahasanya itu wudhu, sholat sunah mutlak atau sholat apapun yang setelah wudhu langsung sholat 2 rakaat. Kalau dari wudhu langsung ke sini sekalian wudhu sekalian hanya ke masjid boleh? Boleh. Kalian wudhu sekalian sholat qobliyah zuhur boleh? Boleh. Pokoknya habis wudhu sholat 2 rakaat. Niatnya boleh 2-2-nya, boleh 3-3-nya, boleh 4 boleh. Kalian. Apa Rasulullah layak butuh pihak nafsu, dia tidak punya hadas pada dirinya. Walau mata pada menjamin Allah akan ampuni dia dosanya yang terdahulu. Lalu pahala wudhu aja macam apa ya? Kalau menjamin itu kan luar biasa. Kita diampuni dosa kita yang lalu dari hasil wudhu saja. Ada hadis yang berupa ada seperti puasa Arafah, puasa Asyura. Kan maka pada bulan ini kita akan diampuni dosa setahun yang lalu. Semangatnya luar biasa. Tapi kadang kita terbayang kalau setiap wudhu kita lalu sholat 2 rakaat itu juga akan menghapus dosa kita yang terdahulu. Maaf dulu. Ya, jangan kalau puasa kan luar biasa. Turun sahur, turunan lapar, turunan haus, ini sampai Allah. Ya, mudah-mudahan wudhu
kita juga bisa menghapus dosa yang terdahulu. Itu saja yang disampaikan tentang ini. Allah nanti kita akan lihat versi kedua cara wudhu dari hadis Aisyah radhiyallahu taala. Nah itu barangkali syariat wudhu bersuci itu tidak sama seperti sholat. Jadi kalau wudhu itu kalau bicara boleh, kalau wudhu bicara boleh. Tapi jangan sampai bicara ngobrol berdua aja. Maksudnya kalau ada perluan dan kita butuh kalau ada yang assalamualaikum alamnya boleh. Atau ada yang tidak boleh itu sholat. Jadi kalau sedang belum perlunya menjawab boleh. Jadi tidak membatalkan wudhu berbicara. Berbicara itu tidak membatalkan wudhu. Ya. Ini kalau Pak. Jadi apalagi bergerak ini, bahkan kalau kita punya ini air berdua air mati, lalu nyampe di muka, lalu habis. Nah, ini kita boleh nggak? Mana air itu jadinya? Nah, itu nggak usah kita mulai dari awal, selama tidak terlalu lama dari lama, jadi masih ada ada di sini. Tidak besar, karena hanya ngobrol apa gitu ya. Kita bergerak antum itu, nggak tadi berapa? Bukan seperti tawaf, dari beda. Kalau ini tawaf seperti tawaf dari beda. Kalau ini mau wudhu kalau habis airnya di sini motor, di sini apa? Di sana masih motor, kita boleh ke sana. Selama jangan di sini motor, rumah ini baru hadisnya sampai ungkapan. Jadi karena kita sudah terlalu lama. Ya. Sering kaitan dengan bertamu, kemudian yang di depan itu yang orang itu kamu kadang-kadang kita bingung itu masih satu rakaat nih, tapi kasihan juga kamu jawab boleh itu jawab punya saya itu apa sih supaya kita tahu bahwa bukan itu sholat apa enggak aku dijawabkan saja itu apa sudah sholat tadi atau sudah jadi ada yang bertamu kalau orang paham yang itu sudah berpaham. Jadi pertama bertamu dengan salam, cara salam kamu. Jadi bertamu itu salamnya bukan assalamualaikum, bukan gitu. Jadi ada juga assalamualaikum, tok kalau kita ya, tunggu dulu. Jadi tidak ada hadis apabila kalian bertamu kepada seseorang jika sudah 3 kali salam maka pulang. Itu ada bertamunya ini belum ada yang dari bertamunya. Jadi orang yang bertamu itu kalau salamnya 3 kali tidak dijawab
Kalau perlu untuk bisa. Kalau dalam Islam ada adabnya, sebenarnya. Jadi tidak ada sesuai dengan adab Islam. Walaupun memang ada aturan di belakang. Ya makanya meliput di depan. Kalau memang mendengarkan di belakang tidak sampai di depan. Boleh. Jadi tapi kalau di rumah ini kan tidak bisa di belakang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua bagi yang menerima tamu. Boleh pertama mau menerima, hak menerima dan hak menolak. Jadi jangan apa namanya yang kita mungkin tidak biasa ya menolak tamu. Jadi kalau kita menolak hari ini saya tidak bisa diganggu. Itu kan nggak bisa kita deh. Ketika ada orang datang mau bertamu, mau ada perlu, kita ngomong maaf, saya tidak bisa diganggu, itu nggak bisa. Nggak boleh ada hal boleh. Jadi pertama kita tuh boleh menerima dan boleh menolak. Hanya kalau kita itu biasanya kalau dia aduh boleh kan boleh, kalau nggak bisa. Nggak bisa itu mau alasan kenapa sih begitu? Nah, itu yang pertama. Yang keduanya, tadi kalau berhubungan kita menerima dan menjawab salam itu wajib. Ketika kita sholat, ya, kita dengar wajib, makanya wajib menerima menjawab dan boleh menolak atau menang. Dijawab, Waalaikumsalam ya. Apa ada tapi bapak tidak mau menerima tamu, tidak mau istirahat. Si apa ada sama sok istirahat dulu saya di sini tunggu. Tidak ada. Nah, ketika berhubungan dengan sholat, ya, kalau sholat itu sebenarnya tidak kaku banget dan tidak juga terlalu fleksibel. Atau maksudnya apa? Orang sholat itu tidak boleh menerima salam, betul. Tapi ada para ulama yang pernah mengambil hadis bahwa kalau orang yang kelihatan kayak di sini, Assalamualaikum, wajib dijawab salam. Sedangkan dalam sholat maka dia cukup mengangkat tangan. Kelihatan kita bersih, kelihatan ini sedang menjawab salam. Itu ada sebagai ulama seperti itu. Dan kalau tidak dijawab tidak apa-apa karena sedang sholat. Dan tidak ada kewajiban kita membatalkan sholat karena ada tamu, kecuali sholat sunnah. Tamunya orang tua. Ini harus spesifik lagi. Tamunya orang tua, sholatnya sholat sunnah. Kenapa? Karena ketika orang tua memanggil, hukumnya apa jawabnya? Wajib. Sedangkan kita sedang sholat sunnah. Maka sunnah dengan wajib, kalau yang sunnah boleh membatalkan karena ada yang wajib. Ada sih, dia mana istirahat, mana sini, ikut doa, orang kita sedang sholat sunnah, dan tidak harus wah mama nanti sholat kalau sudah sholat wajib tidak boleh, kalau sholat wajib tidak boleh, tidak boleh. Diseriati Allah nggak boleh. Kalau memang kebenaran Allah mengklarifikasi, nah itu beda lagi ya. Allahu Akbar. Ini sholat. Ya, alangkah baiknya si tamunya menunggu atau ya gimana caranya. Itu tapi yang jelas kalau dalam sholat wajib tidak boleh sembarangan membatalkan. Yang membatalkan sholat wajib itu tadi, ya kalau kentut, kalau menurut, kalau apa sebagainya
Taala yang salah dari pribadi kita akhiri dengan kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sedikit. Kenapa saya melanjutkan ini? Pertama, kondisinya sedang hujan. Ya, karena kalau sedang hujan itu orang yang ada di masjid kalau lagi azan boleh mengganti ayat al-sholatnya dengan sholat dari kalium. Silakan sholat di rumah-rumah kalian. Boleh. Ya. Kalau yang mau melakukan sunnah itu, sunnah yang dijalani dilakukan. Ya. Boleh. Jadi orang tidak ada kewajiban orang rumah yang lagi di rumah sedang hujan seperti ini itu sholatnya di masjid. Jadi boleh uzur syar'i, uzur yang dibolehkan ketika kita tidak sholat di masjid karena hujan. Makanya sudah kita lagi dulu nih, gitu. Kali Ustaz dengan ini biasanya langsung sholat ya. Kecuali nanti kalau misalkan tidak hujan, ya sudah kita seperti biasa. Pun kalau tidak ada dan tidak ambil boleh harus sudah diwakili azan dan azannya oleh masjid yang lain. Bisa seperti itu. Dan ketika ada hal yang penting, ya, sholat itu boleh dilewat, ya, dilewat sampai zuhur ke pasar. Tapi ada hal yang penting yang disampaikan oleh seorang panglima, seorang ketua, seorang pimpinan. Sempat Rasulullah menyampaikan sebuah hadis, sebuah cerita tentang hari kiamat, tentang datangnya hari kiamat dari pagi sampai sore, ya, sampai melewatkan sholat zuhur dan sholat asar. Jadi dijamak sholat zuhur dan sholat asarnya, padahal tidak ada hujan, tidak ada hal yang ini, kecuali beliau menyampaikan itu. Jadi kalau memang ilmu itu penting disampaikan, khawatir lupa, khawatir ini dan sebagainya, khawatir hilang, maka boleh menjamak. Begitu juga, tapi tidak boleh menjamak ketika sedang hujan di rumah. Tidak boleh itu jadi yang di masjid. Kalau hujannya dari maghrib, ini kayaknya sebenarnya di maghrib kita sholat, terus menjamak boleh. Terus gimana kalau yang sholat di sini? Ya, misalnya bagi yang belum sholat, karena kita belum sholat semua, berbeda. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.